Sadi Rahmawati dengan NIM 210210102057. Saya Lia Himatul Ilmi dengan NIM 2102101102058. Kenalkan, nama saya Muhammad Herul Umam dengan NIM 21020102059. Perkenalkan, saya Nazira Faibatul Herlia dengan NIM 210210102060. Perkenalkan, nama saya Violin Chandra Prestian Brum dengan NIM 210210102106. Hukum Ohm diperkenalkan pada tahun 1862 oleh fisikawan Jerman yang bernama George Simon Ohm. Ia lahir di München, Jerman pada 16 Maret 1789 dan meninggal pada 6 Juli 1854. Hukum Ohm adalah hukum dasar yang menyatakan hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan. Hukum Ohm menjelaskan bagaimana arus listrik mengalir melewati material ketika berbagai level tegangan diterapkan. Arus listrik mengalir karena ada perbedaan potensial antara dua titik di suatu penghantar. Proses ini biasa terjadi dalam rangkaian listrik tertutup, seperti pada lampu senter, radio, dan televisi. Alat elektronik dapat menyala karena ada aliran listrik dari sumber tegangan. Kemudian listrik yang berasal dari sumber tegangan dihubungkan dengan perangkat elektronik sehingga menghasilkan beda potensial. George Simon Ohm menemukan hukum dengan bunyi pada suhu tetap kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar listrik sebanding dengan tegangannya. Perbandingan antara beda potensial dan kuat arus listrik tersebut dinamakan hambatan listrik. Kegunaan hukum Ohm adalah untuk menentukan arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Satuan dari resistivitas adalah ohm. Secara matematis, hukum Ohm dinyatakan dengan rumus berikut, yaitu R sama dengan V per I. Keterangan, R adalah nilai hambatan listrik atau resistansi yang terdapat pada suatu penghantar dalam satuan ohm. Kemudian V adalah tegangan listrik yang terdapat pada kedua ujung penghantar dalam satuan volt. Kemudian I adalah arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar dalam satuan ampere. Contoh penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu pada kipas angin rumah tangga konvensional. Kita dapat mengontrol kecepatan kipas angin dengan menggerakkan pengatur. Arus yang mengalir melalui kipas dikendalikan dengan mengatur resistansi melalui regulator. Knop melingkar pada komponen dapat diputar untuk mencapai resistansi variabel pada terminal keluaran. Untuk nilai input tertentu, kita dapat menghitung resistansi, arus, dan daya yang mengalir melalui hukum Ohm. Kemudian yang kedua yaitu pemanas listrik. Pemanas memiliki kumparan logam yang memiliki resistansi tinggi, yang memungkinkan sejumlah arus ini mengalir melaluinya untuk menyediakan panas yang dibutuhkan. Selain itu, daya yang akan disuplai ke pemanas dihitung menggunakan hukum Ohm. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pengisi daya ponsel atau laptop. Pengisi daya ponsel dan laptop menggunakan catur daya DC dalam pengoperasiannya. Catur daya DC ini memberikan tegangan keluaran variabel berdasarkan resistansi dan keseluruhan kerja dikendalikan oleh hukum Ohm. Baik, saya di sini akan menjelaskan rangkaian hambatan seri. Sebelum menuju pembahasan tersebut, maka perlu diketahui bahwa hambatan atau resistor adalah komponen dari rangkaian listrik yang fungsinya untuk menghambat arus listrik. Di mana pada rangkaian listrik dibagi menjadi dua macam, yaitu rangkaian hambatan seri dan rangkaian hambatan paralel. Di mana rangkaian hambatan seri adalah rangkaian hambatan yang disusun secara berderet atau tidak bercabang. Pada rangkaian hambatan seri yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, besar kuat arus di setiap titik dalam rangkaian tersebut adalah sama. Jadi, semua hambatan yang terpasang pada rangkaian tersebut dialiri oleh arus listrik yang besarnya sama. Jadi, apabila salah satu hambatan ada yang terputus, maka arus listrik pada rangkaian tersebut juga akan terputus dan tidak mengalir.
Kemudian, untuk mencari besar dari kuat arus pada tiap-tiap hambatan, maka bisa menggunakan rumus yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sampai seterusnya. Kemudian, untuk mencari hambatan total pada rangkaian seri, yaitu dengan menjumlahkan semua hambatan yang ada. Jadi bisa menggunakan rumus yaitu R total sama dengan R1 tambah R2 sampai seterusnya. Maka, untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar di samping, di mana terlihat dua buah lampu yang hambatannya disusun secara seri. Maka, kuat arus yang mengalir pada kedua lampu tersebut besarnya sama, sedangkan besar tegangannya berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian hambatan seri, kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan besarnya sama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian hambatan paralel. Apa sih rangkaian hambatan paralel? Rangkaian hambatan paralel merupakan suatu rangkaian listrik yang bercabang, di mana pada rangkaian paralel ini terdapat titik yang disebut node. Pada rangkaian paralel ini terdapat suatu tegangan, di mana tegangannya yaitu sama. Pada rangkaian paralel diilustrasikan pada berikut ini. Dalam rangkaian paralel terdapat rumus umum, yaitu tegangan sama dengan kuat arus dikali hambatan. Berlaku juga pada kuat arus sama dengan kuat arus 1 ditambah kuat arus 2 ditambah kuat arus 3. Berlaku juga pada tegangan berlaku sama, yaitu tegangan sama dengan tegangan 1 sama dengan tegangan 2 sama dengan tegangan 3. Juga berlaku untuk mencari hambatan total. 1 dibagi hambatan total sama dengan 1 dibagi R1 ditambah 1 dibagi R2 ditambah 1 dibagi R3. Contoh soal pada penerapan rangkaian paralel yaitu diilustrasikan R1 20 ohm, R2 4 ohm, R3 5 ohm, di mana tegangannya yaitu 20 volt. Yang dicari adalah kuat arus. Maka untuk mencari kuat arus sama dengan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Maka 1 per R total sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 5. Maka kita terus samakan menyebutnya yaitu 20. 20 dibagi 20 dikali 1 sama dengan 1 didapatkan 5, 4. Maka R total sama dengan 10 dibagi 20. Maka kita balik. R total sama dengan 20 dibagi 10 sama dengan 2 ohm. Maka pada rangkaian paralel terdapat hukum ohm, di mana pada hukum ohm tegangan sama dengan besar VDL. Untuk sehingga tegangan sama dengan kuat arus dikali hambatan total. Untuk mencari kuat arus, maka VDL dibagi hambatan total. Sehingga 20 dibagi 2 sama dengan 10 ampere. Dalam penerapan kehidupan sehari-hari mengenai rangkaian hambatan paralel, yang pertama ada pada listrik rumah, yang kedua pada pemasangan lampu, dan yang lain-lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai paralel. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian seri paralel. Rangkaian listrik seri paralel atau sering disebut dengan campuran merupakan suatu gabungan yang terdiri dari dua rangkaian listrik sederhana, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Untuk mencari besar hambatan pada rangkaian campuran, maka harus menentukan atau mencari terlebih dahulu besar dari hambatan pada masing-masing model rangkaian. Rangkaian listrik seri paralel. Pada rangkaian elektronika, cara penyusunannya dibagi menjadi dua, yaitu secara seri dan paralel. Misalnya, pada rangkaian elektronika dasar yang hanya terdiri dari resistor. Untuk rangkaian seri, jalur untuk penyaluran arus hanya memiliki satu jalur saja. Sehingga pada masing-masing resistor
mendapatkan kuat arus yang sama dan tegangan yang berbeda. Hal ini menyebabkan sebanyak resistor dan lampu, maka lampu tersebut akan menyala redup. Jika ada komponen yang rusak, maka semuanya akan mati karena pada rangkaian seri hanya memiliki satu jalur arus. Yang selanjutnya yaitu rangkaian paralel. Untuk jalurnya memiliki jalur arus yang banyak cabang, sehingga pada masing-masing resistor mendapatkan kuat arus yang berbeda dan tegangan yang sama. Jika terjadi kerusakan pada satu komponen, itu tidak akan mempengaruhi komponen yang lainnya, dikarenakan masing-masing komponen memiliki jalur arus masing-masing. Kelebihan dalam rangkaian campuran yang mana dimiliki pada rangkaian seri serta rangkaian campuran sebagai penggabungnya. Selain itu, rangkaian listrik campuran juga memiliki variasi lebih banyak, jadi bisa digunakan pada berbagai macam jenis keperluan, misalnya instalasi listrik rumahan maupun instalasi lainnya. Pasalnya, rangkaian campuran disusun atas rangkaian paralel, jadi beban satu tidak akan berpengaruh kepada beban lainnya. Contoh sederhananya saja, pada saat salah satu lampu di rumah mati, maka yang lainnya tidak akan ikut mati, terkecuali apabila memang beban tersebut dipasang dengan cara seri, maka bisa jadi beban satu mati, bagian lainnya juga akan ikut mati. Kekurangannya sendiri yaitu dikarenakan rangkaian campuran disusun atas rangkaian seri dan juga paralel, tentu rangkaian ini memerlukan kabel yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan biaya maupun ongkos yang diperlukan untuk membangun rangkaian campuran jadi semakin banyak. Bukan hanya itu saja, tetapi pada saat memakai power jenis baterai, maka dayanya pun jauh lebih cepat habis. Untuk kegunaan pada rangkaian listrik campuran itu sendiri yaitu bukan hanya dalam listrik rumahan saja, tetapi untuk aliran lainnya seperti penggunaan instalasi listrik gedung serta instalasi perumahan masyarakat, instalasi untuk kendaraan bermotor, dan instalasi beberapa alat elektronik.